Halo semuanya, di sini saya dan teman-teman saya akan menjelaskan pengenalan sel. Yuk langsung saja simak videonya. Apa sih itu sel? Sel adalah unit atau bagian terkecil yang menyusun tubuh makhluk hidup. Teori sel menyatakan bahwa seluruh makhluk hidup tersusun atas sel. Sel adalah unit dasar dari struktur dan fungsi makhluk hidup, dan seluruh sel berasal dari sel sebelumnya. Penemuan mikroskop. Mikroskop diciptakan oleh ilmuwan Inggris bernama Robert Hooke tahun 1663. Beliau mengamati sayatan gabus dari kulit kayu pohon ek. Setelah Robert Hooke tahun 1663, seorang ilmuwan asal Belanda bernama Antonie van Leeuwenhoek menciptakan sebuah mikroskop. Beliau mengamati sampel dari air danau, gerakan dari gigi dan gusi beserta air dari talang hujan. Penemuan mereka menjadi titik terang bagi ilmuwan lain untuk meneliti sel angka. Mikroskop cahaya dan mikroskop elektron adalah segala sesuatu yang dapat diamati di bawah mikroskop disebut mikroskopis. Dua karakteristik yang harus dimiliki oleh suatu mikroskop yaitu perbesaran dan resolusi gambar. Mikroskop menggunakan cahaya yang merambat melalui lensa untuk menghasilkan suatu bayangan yang diperbesar. Dibagi menjadi dua jenis, yaitu mikroskop monokuler (lensa okuler) dan mikroskop binokuler (dua lensa okuler). Dilanjutkan dengan teman-teman saya yang akan menjelaskan. Di sini saya akan menjelaskan bagian-bagian mikroskop cahaya yang terdiri atas 11 bagian. Lensa okuler memperbesar penampakan objek. Lensa objek memperbesar objek. Tombol pengaturan pusat mengatur intensitas cahaya. Dasar mikroskop menjaga kedudukan mikroskop. Tabung mikroskop penghubung lensa okuler dan lensa objektif. Pengitar tempat lensa objek. Lanyard bagian untuk dipegang ketika dipindahkan. Mikrometer memfokuskan bayangan secara lambat. Makrometer memfokuskan bayangan secara cepat. Meja objek tempat meletakkan objek. Lampu sumber cahaya. Mikroskop elektron adalah mikroskop yang menggunakan sinar atau radiasi. Mikroskop elektron menghasilkan gambar yang lebih jelas dan lebih detail. Mampu membesar suatu objek menjadi 1 juta kali lebih besar. Biasanya digunakan di laboratorium medis dan farmasi atau tempat-tempat yang membutuhkan riset lebih dalam. Saya di sini akan menjelaskan tentang sel hewan dan sel tumbuhan. Struktur sel. Bagian-bagian dari sel disebut organel. Setiap organel memiliki fungsi masing-masing. Secara umum, struktur sel terdiri dari inti sel, sitoplasma, dan membran sel. Bagian-bagian sel atau organel sel. A. Sel membran. Dimiliki oleh sel hewan maupun sel tumbuhan. Berfungsi mengontrol keluar masuknya bahan-bahan yang dibutuhkan oleh sel. Bahan-bahan yang dibutuhkan berupa partikel makanan, air, oksigen, dan juga sisa-sisa proses metabolisme tubuh. Sebagai pembatas antara sel dengan lingkungan luar. B. Dinding sel. Hanya dimiliki oleh sel tumbuhan dan beberapa organisme bersel satu. Merupakan bagian terluar dari sel tumbuhan, berfungsi melindungi sel tumbuhan. Bersifat kaku sehingga membuat tumbuhan tidak bisa bergerak bebas seperti hewan. C. Nukleus. Terdapat pada sel tumbuhan dan sel hewan. Berfungsi seperti otak, yaitu mengatur seluruh aktivitas sel. D. Mitokondria. Ada pada sel hewan dan sel tumbuhan. Memproduksi energi melalui proses respirasi sel. E. Vakuola. Ada pada sel hewan dan sel tumbuhan. Menyimpan air, makanan, dan sisa-sisa hasil metabolisme. Vakuola sel tumbuhan paling besar dibandingkan sel hewan karena berfungsi menyimpan hasil fotosintesis. F.
kloroplast. Hanya terdapat pada sel tumbuhan, mengandung zat warna hijau, daun klorofil, berperan dalam proses fotosintesis yang menghasilkan makanan berupa glukosa. G. Sitoplasma. Cairan seperti agar-agar yang menyebar di seluruh bagian sel dan tempat terjadinya reaksi kimia di dalam sel, mengisi ruang-ruang kosong di antara bagian-bagian sel. Saya akan menjelaskan uniseluler dan multiseluler. Uniseluler organisme yang hanya memiliki satu sel, contoh bakteri, organisme dari kerajaan Protista pada hal IP. Multiseluler organisme yang memiliki banyak sel, contoh manusia, hewan, tumbuhan. Dalam organisme multiseluler, sel tompok terlihat berbeda antara satu dengan lainnya. Mereka memiliki fungsi yang berbeda, sehingga dikatakan sel tersebut mengalami spesialisasi pada sel tumbuhan. A. Sel akar rambut. Spesialis sel akar rambut pada tumbuhan memudahkan tumbuhan untuk meningkatkan penyerapan air karena area permukaan akar membesar. B. Stramata berfungsi mengambil gas karbon dioksida dan melepaskan oksigen. Sel penjaga yang berbeda di seksiker stomata berfungsi untuk membuka dan menutup stomata sehingga mengurangi banyaknya alat yang keluar dari stomata. Saya akan menjelaskan tentang sipilalisasi pada sel hewan. Sel darah merah. Sel darah merah dewasa berbentuk pipi karena mereka menghilangkan nukleus untuk menjalankan fungsinya dalam mengangkat oksigen. Sel saraf. Bentuk sel saraf yang panjang berasal dari perpanjangan sitoplasma dengan tujuan untuk menyampaikan informasi dari indera ke otak dan dari otak ke otot atau kelenjar. C. Sel otot memiliki banyak nukleus dan mitokondria untuk menunjang fungsinya sebagai alat gerak. Jumlah nukleus dan mitokondria yang banyak memudahkan sel otot memproduksi energi yang dibutuhkan hewan dan manusia dalam melakukan berbagai aktivitas. D. Jaringan organ dan sistem organ. Sel menunjukkan bahwa masing-masing sel di dalam tubuh organisme multiseluler beradaptasi untuk menjalankan fungsinya masing-masing. Sel-sel yang memiliki karakter dan fungsi sejenis saling bekerja sama membentuk jaringan. Jaringan bersama jaringan lain akan membentuk organ. Organ bekerja sama dengan organ lain akan membentuk sistem organ. Nah, itu dia penjelasan pengenalan sel dari saya dan teman-teman saya. Mohon maaf jika ada salah kata maupun salah pengucapan. Saya ucapkan terima kasih. Bye-bye.